jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam saat teduh KWJ Maranatha GKJ Sampangan Kradenan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita dan menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kemurahan dan berkat yang kami terima pada hari ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat melalui kehidupan kami pada hari ini. Pada malam hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Utuslah Roh-Mu yang kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon, berilah kepada kami hati yang mengerti dan taat kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada malam hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Pertumbuhan pada tanaman dimulai dari biji, akar, batang, daun, dan buah. Berakar. Sebuah pohon yang baik harus memiliki akar yang kuat, agar dapat bertahan dari goncangan maupun badai. Begitu pula dengan kita sebagai anak Tuhan. Kita juga harus memiliki pondasi yang kuat, yaitu iman yang kuat, agar kita tidak mudah goyah dengan tantangan dan cobaan yang menghadang kita. Bagaimanakah caranya agar kita memiliki pondasi atau iman yang kuat? Orang yang memiliki pondasi iman yang kuat adalah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya, sehingga ketika pencobaan itu datang, kita masih tetap dapat berdiri tegak. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Pertumbuhan terjadi secara simultan dengan perkembangan. Sebagai umat percaya, kita juga harus mengalami pertumbuhan, yaitu pertumbuhan iman. Kita harus mempunyai kehidupan kekristenan yang bertumbuh, yaitu memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan rohani seturut kehendak Tuhan. Ada banyak orang yang beranggapan tentang kekristenan. Mereka menganggap bahwa dengan percaya saja kepada Tuhan itu sudah cukup.
Namun sesungguhnya yang Tuhan kehendaki setelah kita percaya adalah bertumbuh menjadi dewasa rohani. Perubahan dari biji menjadi pohon, itulah yang dimaksud dengan proses pertumbuhan. Jadi untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani tidak bisa terjadi dalam kurun waktu yang singkat, tetapi membutuhkan suatu proses. Pengalaman atau umur tidak bisa menentukan tingkat kedewasaan rohani seseorang. Tetapi pengalaman sangat diperlukan sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan rohani. Satu pengalaman tidak bisa menjadikan kita dewasa rohani, tetapi melalui banyak proses, itulah yang menjadikan kita dewasa rohani. Untuk menjadi seorang Kristen yang dewasa, yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, selalu ingin belajar. Belajar menggali firman Tuhan lebih dalam dan merenungkan firman-Nya. Terus berdoa, belajar membagikan iman dan meyakinkan orang lain akan firman Tuhan. Membimbing orang ke jalan Tuhan dan memimpin di dalam Tuhan. Takut akan Allah dan berpegang pada perintah-Nya. Percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Belajar taat, berserah, dan melakukan hal yang benar meskipun sulit. Kemauan belajar adalah salah satu syarat dalam bertumbuh. Belajar menjadikan manusia yang lebih baik setiap hari. Belajar tanpa henti. Belajar seumur hidup agar kita semakin dilengkapi dan disempurnakan di dalam Tuhan. Yang kedua, bertumbuh ke arah Kristus. Untuk menjadi Kristen yang dewasa, kita harus bertumbuh semakin mirip Kristus, sesuai dengan kebenaran yang kita terima. Bertumbuhlah karena kasih-Mu kepada Tuhan, oleh kerinduan untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus, yaitu bertumbuh dalam karakter, bertumbuh dalam kebiasaan yang baik, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam cara pikir, dan bertumbuh menjadi ciptaan baru. Berbuah dalam iman Kristus. Setelah kita mengalami pertumbuhan, maka kita akan menghasilkan buah. Dengan bertumbuh di dalam Kristus, kita akan menghasilkan buah yang sempurna dan sejati. Hidup yang berbuah adalah hidup yang berdampak atau bermanfaat bagi sesama kita dan akan berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Buah yang kita hasilkan akan dinikmati oleh orang lain. Buah di dalam Kristus merupakan tanda di mana terjadinya kehidupan. Pohon yang selalu berbuah menyatakan bahwa pohon tersebut masih hidup dan sehat. Alkitab menjelaskan bahwa jika iman kita tidak disertai dengan perbuatan, maka iman kita sama saja tidak akan hidup. Maka tidak akan ada kehidupan dalam diri kita jika kita tidak berbuah di dalam Kristus. Berbuah di dalam Kristus merupakan suatu tanda di mana kita telah bertumbuh di dalam Kristus. Sebagai umat Kristiani, kita harus menunjukkan
bahwa kita telah berbuah di dalam Kristus. Banyak sekali cara yang dapat kita lakukan sebagai umat Kristiani dalam menunjukkan buah-buah Kristus yang ada di dalam diri kita. 1. Mewartakan kerajaan Allah. Sebagai umat Kristiani yang telah berbuah dalam Kristus, kita harus sudah siap dalam mewartakan tentang kerajaan Allah kepada orang lain. Kita menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Bisa dimulai dengan memberikan kasih kita kepada orang lain. Alkitab mengajarkan bahwa kasihilah selalu musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang telah membenci kamu. Selain itu, kita juga bisa mulai dengan bergaul dengan siapa saja tanpa memandang status, agama, ras, politik, dan golongan tanpa membeda-bedakan. 2. Melayani Tuhan dengan penuh semangat. Bagi orang percaya kepada Tuhan dan sudah berbuah di dalam Kristus, kita bisa menunjukkan buah-buah Kristus melalui pelayanan Tuhan dalam diri kita. Kita mengambil bagian dalam pelayanan di gereja, misalnya ikut bergabung dalam komisi diakonia, pelayanan di dalam musik, song leader, ataupun yang lainnya. Kita melayani Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Berbuah di dalam Kristus merupakan suatu kematangan yang telah terjadi di dalam diri sendiri. Kematangan di dalam Kristus merupakan kematangan yang sangat berguna untuk orang lain dan diri kita sendiri. Kematangan diri sendiri dalam berbuah di dalam Kristus dapat kita lihat dari kepedulian kita terhadap orang lain. Melalui firman Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan ingin agar kita berbuah banyak, dan bukan hanya berbuah banyak, melainkan juga berbuah terus hingga akhir. Berbuah dapat diartikan sebagai melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yaitu dengan mengasihi sesama, menceritakan kepada sesama tentang Kristus, menolong sesama, berbuat jujur, memperhatikan sesama, dan lain sebagainya. Tuhan mengatakan bahwa tujuan kita di dunia ini seharusnya menghasilkan buah. Tuhan menilai berdasarkan seberapa banyak buah yang kita hasilkan. Demikian renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman yang kami terima pada hari ini. Biarlah firman-Mu dapat menyegarkan jiwa kami dan menguatkan iman kami, karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Tuntun kami untuk dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, serta menguatkan hati mereka. Yang menghadapi masalah, Tuhan berikan pertolongan dan jalan keluar. Kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.